Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Faslun fi istihbabil bashashati wad du'a'i ma'al musafahah. Pasal yang menceritakan tentang sunnahnya kita menampakkan wajah ceria, wajah senang, wajah gembira, wajah ceria begitu, atau sinaran wajah kita. Wa du'a'u ma'al musafahati, dan doa beserta ketika waktu kita bersalaman. Jadi jangan cuma salam aja, kita doakan dia juga. Wa yastahabbu ma'al musafahati al-bashashatu bil wajhi, dan disunatkan ketika waktu kita bersalaman senyum, wajah kita dalam keadaan senyum. Al-masam wajah itu muka, senyum, agar mereka tahu kita itu menghormatinya. Kalau kita bersalaman dengan orang yang dalam keadaan kita tidak senyum, tentu dia akan katakan kita ini sebenarnya terpaksa untuk menyalaminya. Wa du'a bi maghfirati wa ghairiha, dan doa dengan keampunan dan selainnya. Semoga Allah mengampunimu, semoga Allah mengampuni kita. Ini banyak digunakan oleh orang-orang, apalagi kat bagian Saudi, di bagian bagian Hijaz dan Syam, itu selalu mereka gunakan doa setelah salam. Mereka akan selalu gunakan doa. Hayyakumullah, dikata kadang-kadang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hayyakumullah, kaif halak, katanya. Allah barik fiik, katanya. Itu doa-doa yang memberikan satu makna bahwasanya kita itu adalah orang yang ihtimam dengan kawan kita. Rawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Janganlah kamu hina daripada kebaikan itu sedikit pun. Jangan kamu hina kebaikan itu sedikit pun. Maknanya apa? Maknanya walaupun sedikit, tapi jangan kamu anggap yang sedikit itu tak punya pahala. Bahkan kadang-kadang sedikit memiliki pahala yang besar. Kenapa? Karena keikhlasannya. Kadang-kadang pahala yang besar, amal yang banyak, amal yang besar, tapi pahalanya sedikit. Kenapa? Kurang keikhlasannya. Jadi kadang-kadang karena kita tengok orang itu cuma buat begitu saja, kita anggap remeh. Orang cuma buang batu, orang kadang-kadang buang kaca, kita anggap remeh. Apalah itu? Tapi karena gara-gara perbuatan itu kadang-kadang memasukkan dia ke dalam surga. Coba tengok dalam satu riwayat menceritakan tentang Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, setelah meninggalnya ada seorang yang bermimpi dengan beliau. Ditanya, bagaimana kamu boleh masuk surga ya Imam Ghazali? Dia kata, dengan disebabkan ketika saya mengarang kitab, datanglah satu ekor lalat memakan daripada tinta saya, dan saya biarkan ikhlas kepada Allah SWT. Hanya gara-gara itu, katanya. Hanya gara-gara itu masuk surga. Sebab itu kita nggak tahu amal mana yang Allah terima kepada kita, maka jangan kita merasa satu amal tersebut adalah amal-amal yang remeh. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin, walaupun kamu berjumpa dengan saudara kamu dengan wajah yang berseri, wajah yang berseri. Jadi jangan pikir kalau kita berjumpa dengan teman kita kaifalah haksaka, bagaimana keadaannya sekarang ini, dengan senyuman, dengan rasa kepedulian terhadap teman kita. Jangan pikir itu tak punya pahala, bahkan pahalanya insya Allah SWT besar sekali. Jangan anggap ketika kamu salam dengan teman kamu dengan muka yang bengis, dengan muka yang masam, itu tidak dapat atau tidak memiliki dosa. Kadang-kadang boleh memiliki dosa. Kenapa? Karena terasa hati kawan kita itu kecil, atau perasaan dia, kenapa kawan saya buat begini sama saya? Apa salah saya? Sebab kadang-kadang kalimat dipahami oleh gaya muka. Kita nggak bicara, tapi bila kita lihat wajah orang tersebut, maka kita paham dia itu marah, atau paham kita orang itu nggak suka dengan kita. Sebab itulah kalau kita jumpa dengan orang lain, bersalaman, kita mesti senyum. Kita tanyakan dia bagaimana keadaannya. Kita mesti ketawa dengan dia, sedang gurau dengan dia. Ustaz, nggak usah lah ketawa-ketawa gitu, Ustaz, senyum-senyum gitu, nanti jatuh stikoh, Ustaz.
Dia pikir yang sikoh itu diam gitu aja. Itu kan sikoh namanya nggak paham dengan ilmu. Rasulullah suruh kita untuk senyum. Beda tengok. Saya baca di surat kabar Al-Misr As-Sabiq, Al-Yawm Sabiq. Jadi diceritakan itu puak-puak Wahabi ini buat acara muktamar di Masjid Amr bin As. Dibuatlah di bawah itu banyak sekali gambar mereka. Ada seorang pengomentar di bawah apa? Oleh memang mereka ini irhab besar, mereka ini pengganas. Tengoklah daripada muka mereka, satu biji pun tak ada yang senyum. Semua murung muka gini. Tengok. Orang boleh melihat daripada muka kita kadang-kadang kita ni macam mana. Jadi kita mesti nampakkan keikhlasan untuk senyum. Sebab kalau kita senyum pun enggak ikhlas, enggak enak lah terasa. Dah? Jadi jangan kira orang nak kasih minum bukan sikit-sikit saja, atau nak kasih bon-bon sama orang lain, gula-gula, itu perkara yang tak punya pahala, tak? Buang sampah, tak punya pahala, tak? Ada pahala. Campak batu, campak kaca yang ada pahala. Jangan dikira itu benda tak punya pahala. Banyak sekali segala amal-amal yang ma'ruf yang boleh memasukkan kita ke dalam surga. Dan juga banyak sekali amal-amalan yang boleh memasukkan kita ke dalam neraka. Jadi amalan yang sedikit dalam kebaikan jangan kita remehkan. Amalan yang sedikit ya daripada kejahatan jangan juga kita remehkan. Berapa banyak kejahatan yang sedikit mengakibatkan dia masuk neraka. Itu sebabnya ada orang tukang zina, tapi dia insaf, istighfar kepada Allah, Allah ampunkan dia. Ada orang tak merasakan dia berdosa, kerana memang tak pernah berzina, tak pernah mencuri, tak pernah apa saja, tak pernah membuat dosa besar, tapi dia selalu melaksanakan dosa kecil. Yang dosa kecil ini bertumpuk dan bertumpuk, sehingga Allah marah dengan dia, masukkan dalam neraka. Coba bayangkan. Sebab itulah, semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وروينا في كتاب ابن سني عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا وتكاشرا بود ونصيحة تناثرت خطاياهما بينهما. Sesungguhnya orang di antara dua orang muslim yang mereka berjumpa kemudian mereka bersalaman dan senyum mereka dengan apa? Dengan kasih sayang dan nasihat, maka bertebaranlah atau berguguranlah dosa-dosa keduanya, dosa di antara keduanya. Kawan kita kadang-kadang kita enggak tahu kita sudah mencacinya, menghina dia. Wa fi riwayatin idza taqal muslimani fatasafaha wa hamidallaha ta'ala wastaghfara ghafarallahu azza wa jalla lahumma. Apabila berjumpa dua orang muslim yang mereka saling menyalami dan mengucap pujian kepada Allah dan istighfar kepada Allah SWT, maka Allah akan mengampuni keduanya. Maka yang tadi dikatakan kalau bersalaman jangan cuma salam saja. Ada orang kalau bersalaman dia lama goncang-goncang. Kenapa digoncang? Supaya jatuh semua dosa, dia kata. Kalau punya ilat itu supaya jatuh semua dosa kan. Supaya jatuh semua dosa itu semuanya, kita ikhlaskan bersalaman, senyum kita, istighfar kita ketika itu, insyaAllah ta'ala jatuhlah dosa-dosa itu. Bukan sebab kalau goyang-goyangan. Warawayna fihi an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min al-'abdaini mutahabbaini billahi yastaqbilu ahaduhuma sahibahu fayusafihuhu wa yusalliyani ala Nabi sallallahu alaihi wasallam illa lam yatafarraqa hatta tughfar dhunubahuma ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar. Dan kami riwayatkan padanya daripada Anas bin Malik, maksud fihi kembali kepada apa? Kitab Ibnu Sunni, Al-Amalu Yawm wal Laila. Ya. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah ada dua orang hamba Allah yang mereka saling kasih mengasihi. Jadi namanya ya teman yang saling kasih mengasihi, memiliki sifat atau persahabatan yang baik.
Bukan hanya ingin masalah dan maslahah, tapi disebabkan ingin berkenalan atau berteman kerana Allah SWT. Astaqbilu ahaduhuma sahibahu, maka dia menerima daripada temannya atau mendatangi daripada temannya dan dia salam teman tersebut. Kemudian dia solat, kemudian dia berselawat kepada Nabi SAW, illa lam yatafarraqa. Kemudian katanya tidak akan berpisah mereka berdua sehingga akan diampunkan dosa-dosa mereka, apa-apa yang terdahulu dan apa-apa yang kebelakangan. Coba jumpa dengan teman, kemudian bersalaman. Setelah bersalaman berselawat kepada Rasulullah SAW, maka akan apa? Maka akan diampunkan dosa. Sebab itulah kita tengok kan kalau dia habis pengajian kan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu salam. Nama hadis ni tadi. Macam maulid ah. Tak maulid ke, tak apakah, tak berkejap. Yang penting kita dah salam tu pakai selawat. Ni dah amalan hadis ni kan. Yang kata tak ada, tu doib tu apa semua belaka. Baik, katakan kebanyakan ulama memperbolehkan mengamalkan hadis dhaif. Nah, seperti yang dikatakan tadi itu, khutbah nikah atau perkahwinan, ya, perkahwinan di masjid itu juga ada hadisnya. Walaupun kalau dipandang hadis itu dhaif, tetap diamalkan. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu dan Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni tentang masalah selawat ketika waktu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau di kampung-kampung kita kan buat mikrofon. Sallallahu ala Muhammad. Supaya semuanya berselawat. Wa rawaina fihi an Anas radhiyallahu anhu aidan qala ma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi rajulin fafaraqahu hatta qala Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Tidaklah Rasulullah SAW memegang tangan seseorang, fafaraqahu, dan dia berpisah dengannya sehingga dia mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepada saya pada dunia ini kebaikan dan pada akhirat ini kebaikan, dan jauhkanlah saya daripada azab neraka. Tengok, diajarkan kita tadi itu apa? Selawat, kemudian kita baca doa ini. Ini kadang-kadang kita salam dengan laki-laki cepat sangat. So, salam semua perempuan lama. Baca doa lagi semuanya. Kalau nak ajnabiyah tu, tak apa-apa. Lama sangat baca. Tadi baca doa itu maka lama singit katanya. Padahal saja pegang lama-lama. Kita tengok menteri-menteri kadang-kadang, presiden-presiden kau bersalaman semua perempuan. Yang laki-laki salam cepat-cepat. Kalau perempuan cakap lagi apa semuanya. Tahu lah yang presiden-presiden, jangan sebutkan satu persatu. Faslun fi qira'ati al-hanni az-zuhri fi ay ahadin wa fi ay halin. Pasal menceritakan tentang membungkukkan, makruhnya membungkukkan bahagian belakang tulang kita, membungkukkan daripada diri kita begini bagi seseorang walau bagaimana keadaan. Wa yukrahu hannu az-zuhri fi kulli halin li kulli ahadin. Dimakruhkan membungkukkan daripada apa kita nama ini? Tulang belakang kita lah. Pada tiap-tiap keadaan bagi tiap-tiap orang. Li kulli ahadin, bagi tiap-tiap siapa saja. Tak tengoklah dia tu menteri kah, dia presiden kah, dia raja kah, dia ulama kah, dia tak boleh kita tundukkan kepala kita begini. Tak boleh. Wa yadullu alaihi, dan menunjukkan atas tidak bolehnya itu ma qaddamnahu fi faslainil mutaqaddimaini min hadis Anas. Apa yang telah kami dahulukan pada dua pasal yang telah terlewat daripada hadis Anas radhiyallahu anhu, wa fi qaulihi, dan perkataan Anas, anhanilahu, apakah kami boleh membungkukkan kepadanya? Qala la, tidak boleh. Tapi tidak sampai kepada tahap syirik, kafir. Sampai kepada tahap syirik atau kafir atau haram. Dia kata makruh. Ada orang yang mengatakan kalau begini
haram hukumnya. Tak, ada katanya makruh. Imam Nawawi kata makruh. Wa huwa hadisun hasan kama dzakarnahu, dan ini adalah hadis yang hasan sebagaimana telah kami sebutkan. Walam ya'ti lahu mu'aridun, dan tidak ada hadis yang lain yang menentangi hadis tadi. Jadi ini hadisnya apa? Hadis yang dianya melarang kita untuk apa? Untuk tundukkan, bungkukkan diri. Tidak ada hadis yang lain yang menentang tentang larangan tersebut. Maka kalau begitu tak boleh. Fala masira ila mukhalafatihi, maka tidak terdapat di situ untuk menyalahi hadis tersebut. Wala taghta bi kasrati man yaf'aluhu mimman yunsabu ila ilmin aw salahin wa ghairihima min khisalil fadli. Kamu jangan tertipu daya dengan banyaknya orang yang memperbuat hal tersebut daripada orang-orang yang menisbahkan dirinya tentang masalah alimnya dia, orang-orang yang saleh dan selain keduanya. Min khisalil fadli, yang mereka itu menganggap adalah bagian daripada keistimewaan atau kelebihan. Jadi jangan kamu tengok kalau ada orang buat seperti itu, ni buat dia alim, tapi kalau jumpa masyayikh dia buat begini, jangan. Walau orang banyak buat begitu, kita tak buat begitu. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW telah melarang. Fa innal iktida'a innama yakunu bi Rasulillah SAW, karena sesungguhnya mengikuti itu adalah hanya kepada Rasulullah SAW. Tapi kenapa tadi ini dilarang? Tadi salam-salaman dia enggak dilarang. Kenapa enggak ada Rasulullah SAW buat begitu? Kenapa kita enggak dilarang? Tengok. Salam ketika waktu salat subuh, setelah salat subuh, salat asar dibolehkan, bahkan disunatkan. Kenapa disunatkan? Padahal Rasulullah enggak buat begitu. Sementara di sini, biar tahu dah. Sebab sebagian orang kadang-kadang buatkan perkataan Imam Nawawi ini tidak dibolehkan, dibuatnya semua ini secara umum. Di sini kita tak boleh tundukkan badan, kerana Rasulullah tak buat. Jadi iktidak dengan Rasulullah SAW. Iya, iktidak dengan Rasulullah SAW, sebab di sini ada hadis yang melarang. Tadi bersalaman tidak ada hadis yang melarang tentang larangan kita mesti salam ketika waktu salam kita waktu pagi atau petang, tidak ada larangan. Faham? Jadi adanya larangan tersebut mengakibatkan hukum tersebut adalah tak boleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, wa ma ataakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka adalah kamu ambil, dan apa yang dilarangkan kepada kamu daripadanya adalah kamu tegakkan. Qala Allah Ta'ala, wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi daripada perkaranya atau perintahnya, akan mengenai mereka itu fitnah atau mengenai mereka itu azab yang pedih. Orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah SAW, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Waliyadzubillah. Wa qad qaddamna fi kitabil janaiz anil Fudayl bin Iyad radhiyallahu anhu ma ma'nahu. Dan telah kami dahulukan dalam kitab janaiz daripada Fudayl bin Iyad, seorang ulama besar daripada orang ulama sufi. Ini ulama sufi besar. Fudayl bin Iyad kata apa? Ma ma'na ittabi' turuqal huda. Hendaklah kamu ikuti jalan petunjuk, jalan Al-Quran dan Sunnah maksudnya. Jalannya ulama-ulama salaf, jalannya Al-Quran dan Sunnah. Wala yadurraka qillatus salikin, dan janganlah kamu dimudaratkan dengan janganlah atau tak mengapalah kepada kamu walaupun sedikit orang yang menjalaninya. Jadi kamu menjalani Al-Quran dan Sunnah walaupun sedikit orang yang menjalaninya. Nah, andai kata orang sufi tinggal sikit lagi, orang Asy'ariyah tinggal sikit lagi, itu buat Wahabi sama Syiah sama Mu'tazilah, Khawarij. Kira-kira mau enggak kamu jalani tariqah Sufiyah dengan tariqah Asy'ariyah? Nah, itu. Sebab dikatakan di sini jangan kamu mengikuti jangan kamu mengikuti nafsumu, jangan kamu mengikuti bid'ah. Wa iyyaka wa turuqad dhalalah, dan berhati-hatilah kamu jalan-jalan kesesatan. Wala taghtar bi kasratil halikin, dan jangan kamu tertipu daya dengan banyaknya orang yang menjalaninya.
Wah, sekarang kan sudah keren macam-macam. Pemuda-pemudi, ramai yang bertindih, ramai yang bertato, ramai itu semuanya adalah dolalah. Jangan gara-gara mereka banyak maka kamu juga nak ikut-ikutan. Wah, ini kan sudah tren. Mesti ada tato kita. Tengah-tengah buat tato tu, buat tato sini, buat tato situ, semua kepala otaknya pun buat tato. Keren, trendy. Itu kasratul apa namanya? Kasratul talikin, tapi dibawakan kepada bencana. Karena Rasulullah larang tato. Karena Rasulullah larang untuk bertindih untuk laki-laki. Rasulullah larang berantai. Sekarang laki-laki banyak berantai. Dan kita juga ikut pakai berantai juga. Hati-hati. Kalau kan kita salam cium tangan tu, dia tunduk okey atau juga? Itu tidak terlalu tunduk bagian daripada nahi. Sebab tunduk itu ketika kita salam itu sebagian daripada bagian yang semestinya membawakan kepada salam. Sebab kalau tidak ada tunduk itu tak akan boleh salam. Faham? Yang menunduk ni sebagai salam dia. Itu yang dilarang. Tunduk salam. Tapi ketika saya mau mencium, itu sunnah. Ketika saya mencium, itu mesti bertunduk. Sebab apa? Sebab kalau enggak menunduk, enggak akan boleh mencium. Faham? Nanti kejadiannya seperti ini nanti. Kejadian begitu. Saya punya debat sama Pak Wahabi. Dia kata tunduk ni, pertama kali kata, bertunduk ni, salam ni, cium tangan, syirik. Kenapa cium tangan syirik? Sebab dia kata, rukuk li ghairillah. Rukuk li ghairillah. Kenapa rukuk li ghairillah? Kerana kamu pun cium tangan tersebut merukuk. Saya kata, kalau kita mau mencium tak merukuk, kalau kita cium tak bungkukkan badan, macam mana mau cium? Terpaksa kau cium kita, terpaksa kita angkatkan tangan kita begini. Angkatkan tangan orang guru kita, ke syekh kita atas ke atas gini cium. Supaya jangan merungkuk, kan? Tidak ada begitu. Syekh cium tangan syekh ya. Supaya jangan apa? Merungkuk. Enggak ada. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang mesti begitu. Hatta kepada puak-puak Wahabi sendiri mereka buat seperti itu, syekh-syekh mereka. Kalau enggak percaya tengok di Madinah. Mereka larang orang lain cium tangan syekh mereka, syekh-syekh orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, tapi mereka boleh mencium tangan daripada syekh-syekh mereka seperti itu. Faslun fi istihbabil qiyami lid-dakhili liman kana fi fadilah aw lahu wilayatun aw rahimun. Disunatkan berdiri bagi orang yang masuk. Kalau ada orang yang masuk, memang dia itu memiliki kemuliaan, maka disunatkan berdiri kita. Atau ada hubungan kelahiran anak kita ke, umpamanya ayah kita ke, atau rahim, atau hubungan silaturahim abang kita ke, pakcik kita ke. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang yang mulia, kalau ada guru kita, kalau ada orang yang memang betul-betul kita segankan daripada keluarga kita umpamanya, sunat hukumnya kita berdiri. Wa amma ikramud dakhili bil qiyami, adapun memuliakan orang yang masuk dengan berdiri. Ini salah satu sunnah yang mati. Salah satu sunnah yang mati, kebanyakan madrasah atau al-ma'had sekarang ni setiap guru yang masuk satu biji tak berdiri. Itu yang pertama. Yang kedua, sunnah yang mati juga, ustaz berdiri ceramah, murid semua duduk berdiri, duduk. Ustaz ceramah 2 jam berdiri, murid semua duduk. Itu terbalik. Mau ustaz duduk untuk hebat membesarkan ilmu, semestinya dia duduk. Apalagi dia mesti duduk di bagian yang paling tinggi supaya membesarkan ilmu, membesarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di zaman sekarang kita ni tak suyuk semuanya, kalau cakap kebanyakannya berdiri. Yang dengar duduk semua, seronok, mereka duduk santai. Ada lagi yang sampai ngisap rokok. Begitu. Sampai ada yang ngisap rokok. Nak tahu kita macam mana umat supaya boleh mengamalkan amalan tersebut?
kalau mereka juga menuntut ilmu seperti itu. Falladzina ikhtaruhu, yang kami pilih daripada pendapat, sebab banyak pendapat yang lain-lain. Annahu mustahabbun liman kana fihi fadilatun zahiratun, yaitu sunnah hukumnya bagi orang yang memiliki kelebihan yang nyata. Ini kelebihan yang nyata. Jangan kelebihan yang tersimpan batinah, kita nggak tahu. Mana tahu kita nampak kita tu orang gila kan? Orang gila tu, tapi secara hakikahnya, secara batinahnya dekat betul dengan Allah SWT. Mana kita tahu? Tapi kita pandang kepada yang zahir. Kita tengok tu orang, kita tengok tu orang alim, kita tengok tu orang bagus. Kita pandang husnuzon. Nggak tahu kita memang kalau memang dia pencuri ke apa ke, sudah besar dah. Jubah Masya Allah. Jadi kita tengok dia, gaya dia bagus dah dalam secara zahir. Ini kita hukumkan zahir. Nah, kita katakan entah sibuk-sibuk berdiri begitu, kenapa? Ini orang alim, ini fadilah, orang yang memiliki kelebihan. Belum tentu juga dia masuk surga kan? Sama juga, saya juga belum tentu masuk surga. Tapi kita lihat dia itu orang yang baik, kita hukumkan secara zahir saja. Nahnu nahkumu bil zawahir, wallahu yatawalla sarair. Min ilmin, apa fadilahnya, apa kelebihannya? Min ilmin, daripada ilmu, seorang ulama. Semestinya seorang ulama kalau datang, guru datang, kita berdiri. Benar ni dah hilang di Azhar, Masya Allah, tabarakallah, pergi masuk kuliah. Datang doktor, bukan pun berdiri, ribut semuanya. Kadang-kadang ada yang melangkah dari satu kursi ke kursi yang lain. Doktor nak malahkan mereka macam mana? Apalagi sekarang dia ingin teruk. Sekarang ni setelah adanya muzaharat Taurah, sekarang ni pelajar makin teruk, doktor makin diam. Sebab mereka takut. Kalau doktor salahkan, mereka buat kamu muzaharat. Kami enggak suka doktor ni kata. Coba ya. Antar sekarang dalam kayak gini jadi guru. Murid antar salah, antar hukum. Jangan buat macam-macam. Antar yang kena hukum nanti. Antar pukul. Begitu semua dia. Mereka sepakat pukul kepala antar. Zaman sekarang ni di Mesir begitu dah. Jangankan guru, polisi saja pun tak berani buat apa-apa. Dia salahkan, jangan sini parkir kereta. Dah? Pernah marah dengan orang tersebut. Udah kita kata jangan parkirkan sini, orang tu marah. Dia pukul polisi. Nah, apalagi guru sekarang. Saya masuk kuliah, tengok perangai Arab, ya Allah ya Tuhanku, seperti himar. Doktor masuk, mereka ribut. Berdiri pun tak ada berdiri. Janganlah kita nak berdiri. Ribut. Doktor kata diam, tak mau diam. Bahkan ketika doktor kata nak cerita ni, cerita itu, mereka kata doktor ni lari tak ke mana-mana. Kita tak ingin turunkan dia. Macam mana pun boleh diturunkan, ingin juga doktor itu diturunkan. Bayangkan. Ini kena adab tidak ada. Makanya saya pandang ya, di Mesir ni bukan kebangkitan Islam. Adanya muzaharat Taurah, revolusi yang ada di Mesir ni bukan kebangkitan Islam. Kalau enggak percaya tengok nanti. Kemudian perlu kita tanyakan, kalau antum di sana di Tonto, kira-kira masjid yang ada di Tonto salat subuh ramai enggak pengisinya salat subuh? Ramai enggak setelah adanya Taurah ni? Ramai. Hah? Enggak ramai sebab enggak pernah pergi salat subuh ya? Pengisinya ramai enggak? Sama enggak dengan sebelum adanya Taurah? Saya kata di masjid di sini kat kami ni lah, masjid besar, isinya lebih berkurang lagi daripada sebelum Taurah. Maknanya apa itu? Maknanya adalah bukan kebangkitan Islam. Kalau kebangkitan Islam tentulah subuh mereka ramai. Macam mana mereka meramai?